Karena menikmati cerita dari Putra, waktu yang berlalu terasa singkat. Tak terasa, kami telah sampai di depan rumahku. Aku langsung keluar dari mobil dan berbicara singkat dengan Putra sebelum masuk ke dalam rumah. Makasih, udah mau bantuin gua tadi, Ram. Kira-kira kapan lu ada waktu buat latihan bareng gua? Sama-sama, Put. Kalau gua sih bebas aja. Tergantung lo bisanya kapan. Gua ngikut, nyesuaiin waktu lo aja, jawabku. Oke deh, ntar kalau sempet gua kabarin lo aja, balas Putra. Aku mengangguk lalu berkata, makasih udah mau ngajak gua. Kalau lo butuh bantuan, kabarin gua aja. Siap, gua balik dulu ya. Putra lalu melambaikan tangannya dari jendela mobil. Hati-hati di jalan, ucapku sambil tersenyum. Setelah mobil Putra sudah menjauh hingga tak terlihat lagi, aku langsung masuk ke dalam rumah. Seperti biasa, orang tuaku hanya bertanya, sudah makan atau belum? Lalu membiarkanku melanjutkan aktivitasku sendiri, tanpa banyak bertanya. Begitu juga aku yang tidak terlalu suka bercerita tentang pengalamanku. Makanya, aku langsung masuk ke dalam kamar dan berbaring dengan santai. Di dalam kamar, aku hanya membayangkan dan mengingat kembali pengalaman yang kualami tadi. Entah kenapa, aku menjadi merasa sangat tertarik mengikuti jejak Putra. Aku berpikir, bukankah enak jika bisa membantu orang sekaligus mendapatkan upah? Aku merasa ini bisa menjadi profesi sekaligus hobi yang menjanjikan bagiku. Mungkin aku tampaknya rakus karena mengharapkan imbalan saat membantu orang lain. Tapi kenyataannya, pekerjaan ini juga beresiko sangat tinggi, karena yang jadi taruhannya adalah nyawa. Nyawa yang setiap orang sangat berharga. Jadi, wajar saja jika orang yang bergelut di pekerjaan ini mengharapkan suatu imbalan. Tapi di sisi lain, tujuanku sebenarnya hanyalah untuk memperbanyak pengalaman dan menghabiskan waktu luangku, sebab aku tak memiliki ketertarikan atau hobi lain. Jadi aku berniat untuk mengikuti Putra supaya bisa belajar lebih banyak lagi darinya. Pada malam itu, seperti biasanya, aku latihan meditasi sebelum tidur. Berbeda dengan latihan meditasi yang sebelumnya. Entah kenapa, aku tidak bisa merasa tenang. Pikiranku tidak bisa fokus dan mulai memikirkan hal-hal yang tidak penting. Hingga akhirnya, pikiranku menjadi kacau dan tidak bisa dikendalikan. Mungkin ini efek dari nafsu keinginan yang kuat, sehingga perasaanku juga menjadi gelisah dan tak sabaran. Tiba-tiba, terdengar suara bisikan Lala di telingaku. Jangan dilawan, biarkan pikiran dan perasaanmu bebas. Dari bisikan Lala, aku bisa belajar untuk melepas dan mengalah pada diriku sendiri. Aku menyadari saat berpasrah dan melepas semua perlawananku, pikiran dan tubuhku menjadi terasa bebas dan ringan. Ego yang sudah menguasai diriku perlahan sirna dan tenggelam secara perlahan. Nafasku yang tadinya terasa berat berubah menjadi ringan. Begitu juga dengan sekujur tubuhku yang terasa sangat nyaman. Aku sibuk menikmati sensasi meditasi yang begitu tenang dan nyaman. Setelah selesai meditasi, saat aku mengecek jam di ponselku, ternyata aku telah meditasi selama 2 jam penuh. Setelah meditasi selesai, aku langsung berbaring dengan posisi senyaman mungkin, hingga perlahan-lahan aku pun tertidur. Di sisi lain, Ram, terdengar suara seorang wanita memanggil namaku. Saat ku sadari, ternyata di pandanganku saat ini, ada Melisa yang sedang berdiri menatapku sambil menangis dengan terseduh-seduh. Aku menyadari, kami berdua sedang berada di sebuah jalan yang kosong. Tidak ada orang lain selain kami berdua. Saat itu pandanganku tertuju pada sosok Melisa yang sedang menangis. Sejenak, Melisa hanya diam menatapku dengan sebuah senyuman sendu di bibirnya. Lalu dia melangkah pelan, pergi meninggalkanku sendirian. Aku hanya bisa menatap figurnya yang perlahan mulai menjauh dari pandanganku. Hingga akhirnya, dia menghilang sepenuhnya dari pandanganku dengan sejuta kesedihan di setiap bekas langkahnya. Setelah itu, aku terperanjat
dan terbangun dari tidurku dengan sebuah firasat yang tak enak. Perlahan aku menyadari bahwa yang kulihat itu adalah sebuah mimpi, tetapi entah kenapa, perasaanku terasa gelisah dan tak nyaman saat mengingat mimpi itu kembali. Aku mencoba untuk menenangkan diriku kembali dan berusaha untuk berpikir positif. Aku hanya berharap mimpi itu hanyalah bunga tidur. Lalu tak mau berpikir banyak, aku langsung melanjutkan tidurku kembali. Besoknya setelah bangun dan menyantap sarapanku dengan lahap, aku tak tahu ingin melakukan apa. Setelah berpikir beberapa saat, aku memutuskan untuk bersantai dan menikmati aktivitasku dengan menonton film di laptopku seharian. Saat sedang fokus dan menikmati film di laptopku, tiba-tiba ponselku berbunyi. Aku langsung mengambilnya, dan saat ku cek, ternyata ada pesan dari Putra. Intinya dia menanyakan apakah aku ada waktu untuk mengikutinya menemui klien besok malam. Anehnya, dia menyuruhku untuk jangan lupa membawa KTP dan berpakaian yang rapi. Jika dipikir-pikir, aku tidak memiliki aktivitas yang harus kukerjakan saat ini, jadi aku menerima ajakannya. Besoknya sekitar jam 9 malam, Putra sudah tiba di depan rumahku. Sebelum pergi, aku pamit terlebih dahulu kepada orang tuaku dengan alasan klasik, yaitu mau nongkrong bersama teman. Dan seperti biasa, mereka mengizinkanku dengan mudah tanpa mengulik lebih dalam. Setelahnya aku langsung pergi keluar dari rumah dan masuk ke dalam mobil milik Putra. Gimana kabarnya? Udah dandan ganteng aja nih. Putra kian tersenyum nyengir sembari memandangiku. Kabar baik. Ganteng dari mananya coba? Balasku dengan senyuman kecil. Setelah berbasa-basi sejenak, Putra lalu berkata, ngomong-ngomong, lokasi ketemuannya agak jauh nih. Emang ketemuannya di mana, Put? Tanyaku dengan penasaran. Ketemuannya di semacam klub gitu, Ram. Kliennya bisa dibilang pengusaha muda yang gaul. Gua ngikutin requestnya doang, soalnya dia yang nentuin tempat ketemuannya, jawab Putra. Oh ya udah, jawabku singkat. Walaupun sebenarnya aku sama sekali belum pernah ke tempat semacam itu. Bahkan meminum minuman beralkohol saja aku belum pernah. Mungkin di dalam aku akan memesan es jeruk nantinya. Seperti biasa, kami berbasa-basi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke topik utama. Gimana masalah Pak Agus kemarin? Udah ada kabarnya belum? Tanyaku. Udah ada, tapi mungkin lo gak bakal nyangka siapa pelakunya. Ucap Putra sembari bergeleng. Emangnya siapa? Tanyaku dengan penasaran. Tebak dulu Gih, menurut lo siapa pelakunya? Tanya Putra sambil tersenyum. Temennya Pak Agus yang sering datang ke rumahnya ya? Tebakku. Bukan, ucap Putra sambil menggelengkan kepalanya. Keluarga atau saudaranya kah? Tanyaku lagi. Bukan juga, jawab Putra. Lah jadi siapa dong? Tanyaku dengan heran. Pembantunya, Ram. Dia gak nongol waktu kita lagi di sana, jawab Putra yang seketika membuatku tertegun sejenak. Kok bisa? Emang dia ada masalah apa sama pembantunya? Kok sampai ngirim santet segala? Lagian bukannya yang nemu dan ngasih tahu boneka santet itu pembantunya? Tanyaku dengan bingung. Kalau dari penglihatan gua, Pak Agus sama istrinya sering ngomong kasar dan maki-maki pembantunya, jawab Putra. Kalau secara logika sih, dia pura-pura nemu supaya Pak Agus nggak curiga sama dia. Waduh, padahal dari luar kelihatannya Pak Agus sama istrinya ramah ya. Gua nggak nyangka sifat aslinya begitu. Jadi akhir kasusnya gimana, Put? Makanya kita nggak bisa nilai orang dari luarnya doang, Ram. Ya akhirnya sih pembantunya resign, tapi badannya kayak kena penyakit kulit gitu, Ram. Efek dari santet yang balik sama pengirimnya, jawab Putra. Emangnya Pak Agus ngasih dia resign gitu aja gitu? Tanyaku dengan curiga. Iya, Ram. Soalnya Pak Agus udah tahu kalau dia kena imbasnya. Lagian pembantunya gak ada niatan minta maaf sama sekali. Kayaknya dia masih ada dendam, jelas Putra. Kayaknya ceritanya bakalan makin panjang lagi tuh. Walau dua-duanya sama-sama salah juga sih. Aku menghela nafas. Tak habis pikir akan hasil akhirnya. Ya justru itu, Ram. Gua kalau gak dibayar juga males ngurusin mereka. Ucap Putra sambil tertawa. Mendengar penjelasan dari Putra membuatku semakin waspada. Ini menjadi sebuah pelajaran bagiku agar tidak menilai seseorang dengan cepat, sebab aku harus mengenalinya lebih dalam lagi untuk bisa memahami situasinya.
Hingga tak terasa, setelah memakan waktu hampir 1 jam, akhirnya kami telah sampai di depan sebuah klub yang tampak berkilauan dari luar. Setelah memarkirkan mobil, kami langsung masuk ke dalam sana. Sebelum masuk, kami diperiksa terlebih dahulu oleh security yang menjaga pintu depan. Baru saja masuk beberapa langkah ke dalam, aku sudah mendengar dentuman suara musik yang menghantam telingaku. Setelah itu, Putra bergerak menuju sebuah meja dan sofa yang telah ditempati seorang pria. Perawakan tubuh pria itu tampak cukup gemuk. Sementara itu, aku hanya berjalan mengikuti Putra dari belakang. "Alvin kan?" tanya Putra dengan nada yang ramah. "Iya benar, Putra ya," balas pria itu. Putra lalu mengulurkan tangannya ke arah pria itu seraya berkata, "Iya, kenalin ini temen gua, Ramah," ucapku singkat sambil tersenyum. "Alvin, salam kenal ya," balasnya dengan ramah. "Silakan duduk bro. Gimana nih kabarnya?" tanya Putra. "Masih aman-aman aja bro," ucap Alvin sambil tertawa. "Jadi mau nanya tentang apa nih bro?" tanya Putra perlahan setelah sejenak tertawa dengan tawa yang tampak palsu. "Biasa bro, masalah bisnis sama cewek," ucapnya santai. Sebelum Putra menjawab, kami ditawarkan untuk memesan minuman terlebih dahulu. Karena tidak mau minum minuman beralkohol, aku hanya memesan soft drink saja, dan untungnya semua pesanan kami ditanggung oleh Alvin. Sebab aku menyadari harga minuman di sini tidak terjangkau di kantongku. "Ceritain aja masalahnya bro, terus pengennya mau gimana? Nanti gua coba pikirin solusinya," ucap Putra sembari mengisap sebatang rokoknya. Setelah meneguk minumannya sedikit, Alvin tampaknya berpikir sejenak. "Jadi gini bro, gua pengen usaha makin rame dan aman dari saingan. Kira-kira lo bisa bantu nggak supaya hasilnya sesuai harapan gua?" jelas Alvin. "Emangnya usaha apa bro?" tanya Putra. "Kalau bisa sih gua harus ngecek ke lokasi langsung buat mastiin. Gua ada usaha restoran sama distro bro. Ntar kita atur waktu dulu kalau mau langsung ke lokasi," ucapnya. "Oke siap bro. Biasanya sih kalau masalah bisnis atau usaha, kita pakai yang namanya penglaris," jelas Putra. "Penglaris bukannya hantu-hantu yang ngeludahin makanan itu bro. Kalau pakai sejenis itu gua nggak mau ah," ucap Alvin sembari mengernyitkan dahinya. "Tenang aja bro, gua nggak pakai gituan kok. Yang lu bilang itu mah jenisnya rendahan dan negatif. Tapi kenyataannya sih emang banyak yang pakai gituan," balas Putra. "Jadi yang lu maksud itu gimana bro?" tanya Alvin. "Gua pakai metode yang beda. Entar gua kasih pusaka dan gua pasangin sesuatu di tempat usahanya. Tapi tenang aja, yang gua pasang itu sesuatu yang gak menonjol dan enak dipandang kok," ucap Putra. "Ada efek sampingnya nggak?" tanya Alvin dengan nada curiga. "Nggak ada kok. Soalnya yang gua pasang gak pakai tumbal. Ritual, perjanjian dan semacamnya biar gua yang urus semua. Jadi lo tinggal santai dan terima jadi aja bro," dengan panjang lebar Putra menjelaskan. "Boleh juga tuh. Yang paling penting sih jangan sampai berefek ke keluarga gua bro," balas Alvin. "Dijamin aman kok bro. Soalnya gak berhubungan sama jin negatif. Buktinya udah banyak yang mesen jasa gua dan gak terjadi apa-apa sampai saat ini," ucap Putra yang kedengarannya sangat meyakinkan. Saat Putra dan Alvin sedang sibuk berbicara satu sama lainnya, tak sengaja aku melihat Melisa sedang berjalan bersama seorang wanita. Lalu mereka duduk di sofa yang berdekatan dengan posisi kami. Dia duduk berhadapan-hadapan dengan 2 orang pria. Sementara itu aku terus memandang ke arah Melisa, sebab aku tak mengerti kenapa dia datang ke tempat semacam ini. Karena itu aku tak lagi mendengar pembicaraan dari Putra dan Alvin. Aku hanya menatap Melisa yang tampaknya bertingkah sangat canggung dan aneh. Bagiku dia kelihatan sangat tidak nyaman dan seperti terpaksa duduk di sana. Aku terus menatapnya dan memperhatikan setiap gerik-geriknya. Sepertinya dia tidak menyadari keberadaanku karena kondisi klub yang cukup gelap. Hingga beberapa saat kemudian, tak sengaja Melisa menoleh ke arahku. Tampak ekspresi wajahnya yang sangat terkejut saat menatapku. Sepertinya dia juga tak menyangka bisa bertemu denganku di tempat seperti ini. Tapi anehnya, setelah itu dia langsung berpaling dan menghindari tatapan mataku. Sejenak, aku mulai mengingat mimpi yang terjadi kemarin. Karena mengingatnya, entah kenapa aku mulai memiliki firasat yang buruk akan
situasi ini. Lo liatin siapa, Ram? Kok serius amat muka lo? Tanya Putra dengan bingung. Enggak apa-apa, Put. Cuma ngeliatin temen gua doang. Jawabku tanpa menoleh dan membalas tatapannya. Oh, ya udah, ucap Putra, lalu melanjutkan pembicaraannya dengan Alvin. Aku tak bisa menanggapi Putra dengan serius saat itu. Alih-alih menanggapinya, aku terus berfokus memandangi Melisa yang tampaknya sedang berbicara dengan teman-temannya. Entah kenapa, aku merasa sangat gelisah dan tidak tenang saat melihat figur Melisa. Soalnya aku merasa senyuman di raut wajahnya sungguh terpaksa. Begitu juga tingkah lakunya yang terlihat sangat kaku dan tidak nyaman. Melisa tampaknya menghindari tatapanku, sebab beberapa kali aku melihatnya melirik ke arahku. Namun dia langsung berpaling dengan cepat. Dari gerak-geriknya, sepertinya dia tidak terlalu kenal dan akrab dengan kedua pria tersebut. Tampak dari gaya bicara serta bahasa tubuhnya yang tidak bebas dan berbeda dari dirinya yang biasanya. Sejujurnya aku tak mengerti mengapa Melisa datang ke tempat semacam ini. Aku menjadi bingung. Apakah aku harus bertanya langsung kepadanya atau membiarkannya dan tidak usah ikut campur urusannya? Pikiran dan batinku menjadi sibuk berdebat akan pilihan mana yang harusnya kulakukan. Pikiranku mengatakan untuk tidak usah ikut campur dan tidak memperdulikannya, sedangkan sebaliknya, batinku berteriak agar aku mencari tahu dan bertanya langsung ke Melisa. Beberapa saat kemudian aku melihat kedua pria itu menawarkan minuman kepada Melisa sambil tersenyum. Tetapi Melisa menolak minuman yang diberikan oleh mereka berdua. Tak mau menyerah, kedua pria itu sepertinya menawarkan Melisa untuk memesan minumannya sendiri. Begitu juga dengan wanita di sampingnya yang sepertinya membujuknya agar menerima tawaran kedua pria tersebut. Tampaknya Melisa luluh akan perkataan mereka. Tak lama kemudian, minuman pesanannya pun tiba. Melisa mulai mencicipi minuman itu sedikit demi sedikit. Begitu juga dengan kedua pria dan wanita di sebelahnya yang tampak berbicara dengan heboh sambil tertawa karena suasana klub yang mulai ramai. Dan ditambah lagi dengan musik yang sangat kuat, aku tak bisa mendengar pembicaraan mereka. Ram, lo ada masalah sama orang itu? Tanya Putra. Enggak kok. Emangnya kenapa, Put? Balasku dengan bingung. Dari tadi, lo ngeliatin itu orang gak berhenti-henti. Emangnya temen lo yang mana sih? Tanya Putra penasaran. Itu cewek yang lagi duduk pakai jaket hitam, jawabku sembari melirik Melisa. Hah, boleh juga tuh. Tapi lo yakin itu cuma temen doang? Ucap Putra dengan nada yang ambigu. Iya, cuma temen doang kok, balasku. Serius nih, entar gua mbak duluan lo. Ejek Putra sambil tertawa kecil. Kalau enggak biar buat gua aja, tambah Alvin. Aku hanya diam dan merespon omongan mereka dengan senyuman kecil, sebab moodku mulai terasa memburuk saat itu. Melihat responku yang dingin, Putra berhenti tertawa dan mengalihkan perhatian dengan cara mengajak Alvin berbicara. Sialnya, karena sudah kebelet buang air kecil akhirnya, aku terpaksa pergi ke toilet terlebih dahulu. Beberapa menit kemudian, setelah aku selesai buang air kecil, aku sengaja berjalan melewati meja Melisa untuk menarik perhatiannya. Sayangnya, dia pura-pura tidak melihat dan langsung memalingkan wajahnya ke arah lain. Aku berpikir, sepertinya dia tidak ingin mengenaliku saat ini. Sejujurnya aku merasa kesal dan sedikit marah saat itu. Apakah sikap yang ditunjukkannya selama ini hanya akting belaka? Perasaanku benar-benar terasa kacau dan campur aduk. Antara harus mempercayai dia memiliki alasan tertentu, atau dia malu berteman denganku. Mungkin ini karena pada dasarnya sifatku yang overthinking dan ragu. Aku kembali duduk di meja sebelumnya dan sesekali memperhatikan meja Melisa lagi. Hingga beberapa saat kemudian, aku memperhatikan wajah Melisa yang tampaknya lemas dan kedua matanya berkedip dengan cepat. Kedua pria itu terus-menerus menawarinya untuk minum lagi dan lagi. Walau Melisa selalu menolaknya, dia makin lama tampak semakin lemas dan tak berdaya. Aku curiga bahwa kedua pria itu sudah memasukkan sesuatu ke minuman Melisa. Tapi di sisi lain, bisa saja Melisa yang pada dasarnya tidak kuat akan minuman beralkohol.
Tapi entah kenapa, aku merasa kedua pria itu memiliki tujuan dan niat yang buruk kepada Melisa. Terlebih lagi dari gerak-gerik dari pandangan mata mereka yang sangat liar. Lagi dan lagi, pikiran dan batinku berdebat. Akan apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus mendatanginya dan langsung membawanya pulang? Atau tetap diam dan menunggu lebih lama lagi? Secara tak sadar, tingkahku tampaknya sangat gelisah, hingga Putra memandangku dengan tatapan yang aneh. "Put, kalau gua pulang duluan gak apa-apa ya?" tanyaku setelah berpikir sejenak. "Emangnya kenapa, Ram? Lo ada masalah ya?" Putra bertanya balik sembari memegang pundakku. Aku mengangguk lalu berkata, "Kayaknya gua mau bawa paksa temen gua, Put." Putra langsung memandang ke arah Melisa, lalu menatapku serius. "Gimana, Put?" tanyaku pelan. "Lanjut aja, Ram. Ntar gua bantu anter kok," ucap Putra sambil tersenyum kecil, lalu menepuk-nepuk pundakku. Aku berpikir, sepertinya Putra mengerti tentang apa yang akan kulakukan, dan telah bersiap untuk membantuku jika terjadi apa-apa. Gua samperin dia dulu, Put. Tanpa berlama-lama, aku beranjak dari sofa, dan langsung melangkah mendekati meja Melisa. Sesampainya di sana, aku sengaja berdiri di depan pandangannya, agar dia tak bisa menghindar lagi. "Lo ngapain di sini, Mel?" tanyaku sambil menatapnya dengan serius. Melisa hanya diam dan menghindari tatapan mataku dengan raut wajah yang merasa bersalah. Sementara itu kedua pria dan teman wanita yang sedang duduk hanya memperhatikanku dengan ekspresi wajah yang bingung. Sepertinya mereka juga menantikan jawaban dan penjelasan dari mulut Melisa langsung. Perlahan aku mendekati posisinya dan membisikkan sesuatu di telinganya. "Kayaknya lo mulai mabok, Mel. Mending lo pulang bareng gua aja ya." Setelah mendengar bisikanku, Melisa meresponku dengan tatapan mata yang sayu dan anggukan pelan. Tanpa basa-basi aku langsung memegang tangannya dan mencoba membawanya pergi dari meja itu. Tapi sayangnya, pria berkacamata langsung menghalangi jalanku, sembari memegang bahuku. "Santai dong, bos. Sini duduk bareng kita dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu sambil kenalan," ucapnya dengan enteng. "Sorry, kita mau langsung balik aja," balasku datar. "Emangnya lu siapanya? Ada urusan apa sama Melisa?" tanya pria itu dengan nada dan raut wajah yang sinis. Tanpa membalas ucapannya, aku menggoyangkan lenganku hingga berhasil membuat genggaman tangannya terlepas dari bahuku. Pria itu tak menyerah juga. Kini genggamannya berada pada kerah bajuku. "Lo bisa ngomong gak? Jangan sampai gue main kasar nih." Aku lantas menabraknya hingga membuatnya terjatuh. Tanpa memperdulikannya, aku memapah Melisa menuju meja Putra terlebih dahulu. "Lo mau kemana, woi?" teriak pria satunya yang berambut keribu. Kerumunan orang-orang di sekitar mulai memandang ke arah kami. Suara riuh kian menyebar pada seisi klub. Malam itu kami telah menjadi sebuah pusat perhatian. "Mau pulang?" jawabku datar. Pria berkacamata itu bangkit dari lantai dengan wajah yang merah seperti tomat. Lalu dia membentakku. "Lo belum jawab pertanyaan gua." "Gua temennya." "Puas," ucapku sembari menatapnya jijik. Mendengar ucapanku, kedua pria itu terdiam seketika. Melihat itu aku berniat untuk langsung pergi dari sana. Tapi sepertinya nasib sial telah menghampiriku, sebab aku baru menyadari bahwa Melisa telah berada dalam kondisi tak sadarkan diri. Aku tak mengerti, apakah dia sedang mabuk atau terkena efek obat-obatan? Karena sejujurnya sejak awal aku sudah curiga akan kedua pria tersebut. Sementara itu, kedua pria itu tersenyum saat melihat kondisi Melisa yang telah tak sadarkan diri. Sepertinya mereka melihat kesempatan untuk bisa menahan Melisa. "Mana coba buktinya kalau dia temen lo?" tanyanya dengan nada mengejek. "Jangan-jangan lo mau nyulik dia," tambah pria di sebelahnya. "Lagian kalaupun lo temennya dia, udah sewajarnya kalau kita yang nganterin dia pulang nantinya. Soalnya dia kesini kan bareng kita." "Nganterin pulang? Mungkin maksud lo nganterin ke hotel ya?" sarkasku sambil menatap mereka dengan tajam. "Lo gak usah pakai nuduh-nuduh," balasnya sambil mendorong dadaku. "Emangnya lo tahu di mana alamat rumah dia?" tanyaku sinis. Mereka berdua pun seketika gagap dan tak bisa menjawab pertanyaanku.
Lo gak usah bikin rusuh deh. Apa perlu gua panggilin security? Ancamnya sambil mengacungkan jari telunjuknya ke arahku. Panggil aja sono. Gua gak takut karena gua gak salah, balasku sambil tersenyum. Karena semua perhatian sudah mulai berfokus kepada kami, Putra dan Alvin pun segera mendatangiku. Kenapa Ram? Tanya Putra dengan sedikit mendongakkan kepalanya. Gua gak dibolehin bawa temen gua pulang sama mereka, ucapku sambil melirik dua pria itu. Temen dari mana? Gak ada buktinya kalau lo itu beneran temen dia, bantah kedua pria itu. Sekarang lo bisa ngomong gitu karena lo udah sempat bikin dia pingsan duluan, balasku. Maksud lo apa sih? Lo nuduh sembarangan tanpa bukti, bentak pria kribo dengan angkuhnya. Tanpa bukti, ucapku sambil tersenyum kecil. Tanpa basa-basi, aku langsung mengambil minuman Melisa dari meja itu dan mengarahkannya ke wajah kedua pria tersebut. Lo berdua berani gak buat minum ini? Tantangku. Mereka berdua hanya diam tak menjawab tantangan dariku. Mereka cuma menatap satu sama lainnya dengan ekspresi wajah yang terlihat ragu dan kesal. Jadi gimana? Lo berdua masih mau protes lagi? Ejekku. Akhirnya mereka menyerah menghalangiku. Sebab mereka tidak merespon ucapan dariku dan langsung duduk kembali di sofa. Wajah mereka memerah akibat marah bercampur malu. Sedangkan wanita yang tadinya berada di sebelah Melisa melihat kedua pria itu dengan raut wajah ketakutan. Tapi aku tak terlalu memperdulikannya, sebab aku tak mengenal dirinya. Yang jadi prioritasku saat itu adalah untuk membawa pulang Melisa dengan selamat. Gue balik dulu ya bro, Putra melambaikan tangannya pada Alvin. Oke bro, kalau butuh bantuan kabarin aja, balas Alvin. Setelah pamit, Putra langsung mendekati posisiku. Sini, gue bantuin Ram. Makasih Put. Kami mulai memapah Melisa yang sedang tak sadarkan diri. Orang yang berada di sekitar sana pun terus-terusan memandangi kami sembari berbisik-bisik. Tetapi aku berusaha untuk tidak memperdulikannya. Walau sebenarnya aku merasa gugup dan malu menjadi pusat perhatian. Setelah bersusah payah, akhirnya kami berdua berhasil memapah dan memasukkan Melisa ke dalam mobil. Tetapi setelah di dalam mobil, aku bingung harus mengantarnya kemana. Aku tak lagi mengingat alamat rumah Melisa, sebab aku hanya pernah ke sana sekali saja. Sambil berpikir keras, aku memandang figur Melisa yang tampak tenang, masih dengan keadaan mata yang terpejam. Jadi sekarang kita mau berangkat kemana Ram? Tanya Putra. Aku terdiam sejenak, lalu beberapa saat kemudian berkata, ke kos gua aja Put. Lah, emangnya lo gak tahu alamat rumah dia Ram? Tanya Putra dengan heran. Gua lupa Put. Soalnya gua hanya pernah sekali doang ke sana. Jawabku sembari menggaruk-garuk kepala. Bukannya kos lo jauh dari sini ya? Tanya Putra. Aku mengangguk lalu berkata, iya lumayan jauh. Tapi mau gimana lagi? Gak mungkin gue bawa ke rumah bokap gue kan? Putra langsung menyalakan mesin mobilnya, lalu berangkat menuju alamat kos. Selama di perjalanan, kami membahas kejadian di klub tadi. Sorry, ngerepotin ya Put. Gue gak nyangka kejadiannya bakal begini. Ucapku merasa bersalah. Dengan santai Putra menjawab, gak apa-apa, santai aja kali. Namanya juga lagi apes. Gak kenal waktu dan tempat. Aku bersyukur dan lega, sebab tampaknya Putra tak terganggu serta mempermasalahkannya. Ngomong-ngomong, tadi sama kliennya dealnya gimana Put? Tanyaku. Sebenarnya udah cocok Ram. Tinggal ngecek sama masang ke lokasi aja, jawabnya. Masang apaan tuh maksudnya? Tanyaku penasaran. Masang penglarisnya. Bisa dibilang sepaket lah pusaka sama isiannya, jawabnya. Aku masih belum puas akan jawabannya, lantas bertanya. Isiannya yang gimana tuh? Om yang jimbe, yang wujudnya kayak anak kecil gitu, jawab Putra. Terus kenapa harus ngecek ke lokasinya langsung Put? Bukannya lebih gampang ngasih pusakanya ke dia langsung? Tanyaku bingung. Soalnya pusakanya mau gua pajang di lokasi bisnisnya. Makanya mau pastiin desainnya dulu, supaya pusakanya bisa nyatu dan kelihatan sebagai bentuk seni aja, supaya gak mencurigakan sama orang-orang yang ngeliat, jelasnya. Gua kirain pusakanya buat disimpen doang, ucapku. Kayak gitu bisa juga sih, tapi kadang kurang efektif gara-gara kurang dirawat pemiliknya.
Makanya gue sengaja taruh di lokasi bisnisnya langsung, supaya perhatiannya tetap tertuju ke sana, jawabnya. Berarti termasuk sugesti juga dong jatuhnya, tanyaku. Yang namanya dunia supranatural, syarat yang pertama itu harus yakin dan percaya. Kalau masih ragu-ragu mah jelas hasilnya gak bakal maksimal, jawabnya sembari tersenyum kecil. Bener juga sih, pikiran dan mindset paling berpengaruh. Soalnya bakal jadi kebiasaan, tambahku. Yoi, makanya jadi paranormal harus cerdik supaya bisa hidup, Ram. Ucap Putra sambil tertawa. Aku hanya tersenyum mendengar ucapan darinya. Sebab aku merasa kata cerdik sangat cocok dengan kepribadiannya. Terbukti dari gaya berpikirnya yang kreatif. Cewek itu serius bukan pacar lo, Ram? Hehehe. Tanya Putra dengan cengiran di wajahnya. Bukan, cuma teman doang kok. Gua gak nyangka dia ada di tempat tadi. Belum lagi sama dua cowok gak jelas itu, jawabnya lalu menghela nafas. Gua udah bisa bayangin sih kalau gak ada lo di sana, ucapnya sambil menggelengkan kepalanya. Makanya gua emosi banget, Put. Udah pengen gua tonjok sebenarnya. Seenak jidatnya aja mau ngerusak hidup orang lain, ucapku dengan kesal. Ntar deh kita jadiin samsak, sekalian buat bahan lo latihan nanti, balas Putra sambil tersenyum jahil. Selagi kami sibuk berbincang-bincang, beberapa kali aku menoleh dan melihat Melisa yang masih belum terbangun juga dari tidurnya. Sepertinya obat tidur yang dimasukkan ke dalam minumannya memiliki dosis yang tinggi. Setelah memakan waktu yang cukup lama, akhirnya kami sampai di depan bangunan kosku. Aku langsung pamit keluar dan membuka pintu kos, lalu mengambil kunci pintu kos yang kuselipkan di sela-sela ventilasi kamarku. Setelahnya, aku langsung membuka kamarku dan membiarkannya dalam kondisi terbuka. Bisa dibilang kos yang kutempati cukup bebas, sebab selama aku tinggal di sana, pintu kos kami tidak pernah dikunci atau digembok. Pemilik kos kami tidak terlalu memperhatikan keadaan kos, sebab dia jarang datang dan sudah mempercayakan ke bibi yang tinggal bersebelahan dengan kos. Biasanya beliau datang untuk membersihkan kos kami setiap paginya. Setelah membuka pintu, aku langsung bergegas kembali ke mobil untuk mengangkat Melisa ke kamar. Makasih banyak ya, Put. Sorry udah ngerepotin, ucapku dengan sungkan. Sorry mulu nih lo. Emangnya gue super junior apa? Santai aja kali. Ntar kabarin gue kalau butuh bantuan lagi, balasnya sembari berseloroh. Oke, gue masuk ke dalam dulu ya, ucapku. Lalu mengangkat tubuh Melisa dengan kedua tanganku. Siap. Jangan lupa pakai pengaman ya. Putra lalu melambaikan tangan. Aku hanya merespon ucapannya dengan menggelengkan kepalaku sambil tersenyum kecil. Lalu aku masuk ke dalam kos dan meletakkan tubuh Melisa di kasurku dengan cepat. Untungnya malam itu tidak ada siapa-siapa yang lewat dan melihatku membawa seorang wanita ke dalam kos. Jika tidak, reputasiku pasti akan ternoda. Setelah meletakkan Melisa di kasur, aku memandang wajahnya sesaat. Raut wajahnya tampak tenang, nafasnya pelan teratur. Sejak di klub, aku sibuk berpikir mengapa dia harus ada di sana, apalagi dia tampak memasang ekspresi dan sikap yang tidak nyaman. Tak mau berpikir panjang, aku berencana untuk menanyakannya langsung padanya besok setelah dia bangun. Karena sudah merasa kelelahan dan ngantuk, aku memutuskan untuk tidur di lantai yang beralaskan karpet. Aku memaksakan diri untuk tidur, walau sebenarnya merasa tidak nyaman. Beberapa saat kemudian, setelah memejamkan kedua mataku, akhirnya aku jatuh ke alam mimpi. Tak tahu sudah berapa lama aku tertidur, akhirnya aku terbangun karena ada seseorang yang menggoyangkan tubuhku sambil memanggil namaku dengan pelan. Ram, bangun, ucapnya sambil menggoyang-goyangkan tubuhku. Pelan-pelan, aku mulai membuka kedua mataku, lalu mengedip-ngedipkan kedua mataku yang masih tampak kabur. Sesaat kemudian, aku menyadari bahwa Melisa ada di depan mataku. Lo udah bangun ternyata, Mel, ucapku dengan suara serak dan pelan. Jika aku perhatikan, wajahnya tampak pucat dan lemas. Sepertinya efek samping dari obatnya masih tersisa di tubuhnya. Sinar terang dan terik yang menembus ke dalam sudah menandakan bahwa kini telah siang. Syukurnya,
Aku tidak merasakan adanya tanda-tanda aktivitas orang lain saat itu. Akhirnya perasaanku bisa lebih lega. Lo istirahat aja dulu Mel, soalnya muka lo masih pucat gitu. Gua pergi keluar bentar ya buat beli makan, ucapku. Melisa hanya diam dan meresponku dengan anggukan kecil. Mungkin dia masih syok dan sedih, jadi lebih baik aku membiarkannya tenang dulu. Setelah mengambil dompetku, aku langsung bergegas keluar menuju warung terdekat. Selesai membeli makanan dan perlengkapan lainnya, aku bergegas kembali secepat mungkin. Saat masuk ke dalam kamar, aku melihat Melisa yang menunduk sembari bertumpu pada lututnya di pinggir kasur. Perlahan aku mendekatinya, lalu duduk di sampingnya. Kalau ada masalah, lo bisa cerita ke gua Mel. Melisa tidak merespon ucapanku dan tetap diam sembari mengubur wajahnya ke lututnya sendiri. Melihat kondisinya yang begitu, aku menjadi merasa iba dan kasihan. Sepertinya dia sedang mengemban beban yang berat. Dalam beberapa saat, keheningan mengisi seisi ruangan. Ram, mungkin di mata lo, gue udah jadi cewek yang gak bener ya, ucap Melisa sebagai pemecah keheningan. Kenapa lo ngomong gitu Mel? Lo ngelihat gue di tempat kayak gitu sama 2 orang cowok, dan ujungnya gue sampai gak sadarin diri. Mungkin kalau gak ada lo, gue udah dilecehin sama mereka Ram, ucapnya dengan suara yang bergetar. Gue yakin lo punya alasan tersendiri Mel, dan kalau lo gak nyaman buat cerita, gak usah dipaksa, balasku sambil menepuk pelan bahunya. Lo makan dulu Gi, supaya gak lemes, jangan sampai keburu sakit nantinya, ucapku, lalu mulai beranjak berdiri. Sebelum selesai berdiri dengan sempurna, tak kusangka Melisa menarik tanganku dengan paksa, hingga berhasil membuatku duduk kembali pada posisi yang semula. Kenapa aku menatap Melisa dengan terkejut, sebab tanpa aba-aba dia telah menempelkan bibir halusnya di pipiku, sembari memejamkan kedua matanya. Aku tak menyangka bahwa Melisa mencium pipiku sebelum aku sempat menyelesaikan kalimatku. Makasih Ram, ucapnya pelan dengan senyum tulus yang terpancar dari wajahnya. Tatapan mata dan senyum tulus yang terpancar dari wajahnya berhasil membuatku menjadi salah tingkah. Aku tak tahu harus berbuat dan berkata apa, sebab pikiran dan batinku jadi mendadak kacau. Sementara itu, Melisa masih saja memandangku dengan tatapan hangatnya, membuat suasana yang tadinya terasa melo berubah menjadi suasana yang canggung dan aneh. Hingga beberapa saat kemudian, hanya terdengar suara mesin dari kipas angin yang mengiringi keheningan di ruanganku. Gua ke kamar mandi dulu Del, ucapku memecah keheningan. Iya Ram, Adel membalas dengan suara pelan. Aku langsung bergegas beranjak dan melangkahkan kedua kakiku menuju kamar mandi. Di dalam kamar mandi, aku spontan memeriksa tampang wajahku di cermin. Anehnya, aku melihat kondisi telingaku yang tampak memerah seperti kepiting rebus. Dicium di pipi saja membuatku menjadi begini. Sungguh memalukan, ucapku di dalam hati. Tapi tak bisa dipungkiri, serangan tak terduga yang dilakukan Melisa telah berhasil menembus pertahananku yang lengah. Dia berhasil memanfaatkan momen itu dengan sempurna. Perlahan, aku mulai mencoba menenangkan pikiran dan batinku. Aku tarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya dengan lantang. Melakukan hal itu biasanya dapat menyegarkan pikiranku, serta mengembalikan rasa tenang di batinku. Selang beberapa waktu kemudian, aku pun keluar dan menghampiri Melisa yang sedang duduk di atas kasur. Sebagai pembuka pembicaraan, aku mulai berpura-pura mendehem. Mel, ngomong-ngomong, apa lo gak dicariin sama orang tua lo? Tanyaku penasaran. Aku kabur dari rumah Ram. Jawaban singkat dari Adel seketika mengejutkanku. Hah? Kok bisa Mel? Jadi lo tinggal di mana selama ini? Cecarku dengan beberapa pertanyaan. Melisa diam sejenak, lalu perlahan berkata,
Ceritanya bakal panjang banget kalau diceritain, Ram. Gak apa-apa, Mel. Gua siap dengerin kok kalau lo bersedia, balasku. Sebenarnya aku anak broken home, Ram. Mama aku udah cerai sama papa sedari aku kecil dulu, ucap Melisa dengan wajah menunduk. Sejak itu, mama ngilang tanpa ngucapin apa-apa ke aku. Jadi aku terpaksa hidup dan tinggal bareng sama papa. Sebenarnya, awalnya papa masih sayang dan perhatian banget ke aku. Tiba-tiba Melisa berhenti berbicara lalu menghela nafasnya dalam-dalam. Tapi sejak aku masuk SMA, lama-kelamaan papa mulai berubah. Yang dulunya papa sering nanya kondisi dan kegiatan aku, jadi mulai gak peduli dan merhatiin keadaanku. Papa juga jadi lebih sering keluar dari rumah dan pulang larut malam. Sampai akhirnya, aku udah gak tahan lagi dan langsung nanyain ke papa. Dan ternyata yang aku dapat hanya respon dingin. Kamu gak perlu tahu, fokus ke sekolah kamu aja. Papa aku hanya ngomong gitu terus, pergi ninggalin aku sendirian di rumah. Saat itu, aku hanya berpikir, kayaknya gak ada lagi orang yang benar-benar peduli sama aku. Aku ngerasa keluarga satu-satunya yang kumiliki akhirnya ngebuang dan ninggalin aku sendirian. Aku ngerasa hidup ini kayaknya udah gak ada artinya lagi. Suara Melisa tampak mulai bergetar. Matanya juga tampak berkaca-kaca. Sepertinya pengalaman itu telah memberi bekas trauma yang mendalam di memorinya. Sejak kejadian itu, aku juga mulai bersikap dingin ke papa. Aku hanya bicara kalau ada sesuatu yang penting aja. Sampai suatu saat kemudian, waktu aku udah SMA, papa aku tiba-tiba ngebawa seorang wanita muda ke dalam rumah. Dan naifnya, aku ngerasa wanita itu kayaknya bakal cocok sama papa. Karena aku ngerasa papa dan wanita itu kelihatannya benar-benar bahagia waktu bersama. Awalnya aku mencoba untuk memaklumi, karena aku tahu kalau papa sebenarnya kesepian. Karena udah lama hidup tanpa adanya pasangan. Ditambah lagi sama sikap aku yang nggak peduli dan dingin ke papa. Jadi aku berusaha memahami dan membiarkan papa untuk berbuat apa yang dia suka. Melihat responku yang dingin dan tidak mempermasalahkannya, wanita itu jadi sering banget mampir ke rumah. Papa juga jadi makin liar. Aku sempat ngeliat wanita itu nginep dan tidur sekamar sama papa. Terus besoknya, dengan ekspresi tanpa rasa bersalah akhirnya papa ngenalin wanita itu ke aku. Dan dengan percaya dirinya mereka ngomong ke aku kalau mereka bakal menikah dalam waktu dekat. Sebenarnya di dalam hati, aku sudah ngeprediksi endingnya bakal jadi kayak gini. Aku hanya bisa berharap wanita itu benar-benar tulus dan sayang sama papa. Tapi nyatanya, setelah tinggal di rumah dalam waktu beberapa minggu, sifat asli dari ibu tiriku akhirnya muncul. Setiap papa lagi gak ada di rumah, dia selalu nyari masalah ke aku. Dia mulai nyari-nyari kesalahan yang sebenarnya sepele buat bisa ngemarahin aku. Terus dia juga bertingkah seolah-olah udah jadi pemilik rumah itu. Beda kalau papa lagi ada di rumah, dia pasti bertingkah sok manis dan perhatian ke aku. Awalnya aku ragu mau ngomong ke papa kalau sifat istri baru dia itu sebenarnya palsu. Tapi lama-kelamaan, aku gak tahan lagi sama sikap ibu tiri yang benar-benar menjijikkan. Kesabaranku udah habis dan aku langsung ngomong belak-belakan ke papa tentang sifat asli dari istri barunya. Tapi kamu tahu gak apa respon dari papaku? Gak usah ngarang kamu. Papa langsung ngebentak aku tanpa ngedengerin penjelasan dan ceritaku sampai selesai dulu. Semenjak itu, aku udah gak percaya lagi sama papa. Sampai puncaknya, minggu kemarin aku berantem sama ibu tiri aku karena dia nuduh aku nyuri uangnya. Padahal aku gak pernah nyentuh barang-barang dia sama sekali. Waktu aku ngebela diri, yang ada dia malah makin curiga dan nyindir-nyindir aku. Sampai akhirnya aku meledak
dan ngebentak dia di depan papaku langsung. Dan tanpa basa-basi, papa langsung nampar pipiku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Melisa tak dapat membendung air matanya lagi. Hingga pada akhirnya dia pun menangis jadi-jadinya. Kenapa hidupku jadi kayak gini ya? Apa sih salahku? Sampai satu-satunya hal yang aku punya juga akhirnya diambil, ucap Melisa tersengguk-sengguk. Aku gak tahu lagi, Ram. Aku harus ngapain sekarang? Aku udah ngerasa hancur karena gak punya tujuan hidup lagi, lanjut Melisa. Sebelum Melisa melanjutkan ucapannya, aku langsung memeluk erat tubuhnya. Hidup lo masih panjang, Mel. Lo juga gak sendirian, karena lo masih punya gua, bisikku pelan sambil mengusap rambutnya. Melisa pun menangis semakin kuat sambil memendam wajahnya di bahuku. Aku dapat merasakan tubuhnya yang bergetar akibat meluapkan emosi yang sudah lama dipendamnya. Hingga beberapa saat, aku hanya diam menanti tangisan Melisa yang mereda, tapi tidak sesuai ekspektasiku. Ternyata Melisa tak juga kunjung berhenti menangis. Aku pun berusaha memakluminya dan tetap membiarkannya sampai keadaannya menjadi lebih tenang. 1 menit, 5 menit, 10 menit, hingga hampir setengah jam. Melisa masih saja meletakkan wajahnya di bahuku. Badanku pun terasa pegal dan letih karena dalam posisi yang sama sejak tadinya. Mel, bisikku sambil menepuk pelan pundaknya. Melisa tetap diam tak meresponku. Ilernya udah nempel nih, candaku. Melisa langsung cepat-cepat menarik wajahnya dari pundakku, lalu menatapku dengan kesal bercampur malu. Jangan nangis lagi ya, ucapku pelan sambil mengusap air matanya. Melisa pun mengangguk pelan, lalu berkata, aku kabur ke rumah temanku yang kamu lihat di klub kemarin, namanya Rara. Dia satu-satunya sahabatku dari sejak SMA dulu. Aku masih gak nyangka kalau dia bakal ngejebak aku, ucap Melisa dengan sedih. Memangnya kalian mau ngapain ketemu sama 2 cowok itu? Kata Rara, mereka berdua mau coba nawarin kerjaan part-time ke aku. Mereka tahu dari mana kalau kamu butuh kerjaan? Tanyaku bingung. Awalnya, 2 cowok itu tiba-tiba datang ke rumah Rara. Dan mereka sih waktu itu ngakunya sebagai temannya Rara. Kebetulan aku pas lagi ada di sana. Waktu mereka ngeliat aku, mereka langsung nyapa dan ngenalin diri ke aku. Terus, tanyaku penasaran. Setelah selesai ngobrol, Rara ngikut pergi keluar bareng mereka. Pulang dari sana dia langsung nyampein tawaran dari 2 cowok itu, ucap Melisa. Emangnya kamu gak curiga, Mel? Sebenarnya curiga sih, Ram. Tapi waktu itu aku lagi butuh banget karena gak punya penghasilan. Aku sadar kalau udah gak bisa bergantung lagi sama keluarga, jawab Melisa. Jadi, rencana kamu ke depannya gimana, Mel? Tanyaku pelan. Aku mau nyari kerjaan dulu, Ram. Kalau part-time gak memungkinkan, mungkin aku bakal berhenti kuliah, balas Melisa dengan lesu. Mendengar balasan Melisa membuatku tak tega untuk melanjutkan percakapan itu, karena aku sadar bahwa dia akan semakin banyak pikiran dan beban jika aku lanjutkan. Semua barang-barang kamu masih di rumah Rara berarti? Tanyaku untuk mengalihkan perhatian. Iya, Ram, tapi aku juga bingung harus gimana ngadepin Rara nantinya, ucap Melisa dengan wajah yang penuh konflik. Aku memegang pundaknya, lalu berkata, mau gak mau, kamu harus hadapin dia, Mel. Kamu harus nanya langsung untuk tahu penjelasan yang sebenarnya. Melisa terdiam. Tampak keraguan dan kekesalan muncul di wajahnya. Aku merasa dia masih tak terima dan tak percaya akan pengkhianatan yang dilakukan sahabatnya. Nanti aku temenin, Mel. Dengan wajah menunduk, Melisa pun mengangguk lalu membalas ucapanku. Makasih, Ram. Makan, Gi. Jangan sampai kamu sakit, ucapku sambil menyerahkan piring yang berisikan nasi dan lauk. Sore ini setelah selesai mandi dan makan, aku dan Melisa pun berangkat pergi ke rumah Rara menggunakan motor yang kupinjam dari salah satu penghuni kosku. Tak lama kemudian, kami pun sampai di depan rumah Rara yang mewah.
Dari luar saja aku bisa menilai bahwa Rara berasal dari keluarga yang cukup berada. "Kamu udah siap, Mel?" tanyaku sambil melirik Melisa. Melisa menarik nafasnya dalam-dalam, lalu mengangguk pelan ke arahku. Melisa pun langsung membuka ponselnya dan mencoba untuk menelpon Rara. Tapi apa daya, Rara tak kunjung mengangkat telepon dari Melisa. Aku hanya bisa berspekulasi bahwa antara dia takut menemui Melisa atau dia sedang tidak ada di rumah saat itu. Karena teleponnya tidak diangkat-angkat juga. Akhirnya Melisa pun menyerah dan memutuskan untuk menekan bel dari rumah Rara. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Saat suara langkah kaki itu menghilang, pintu pun perlahan mulai terbuka. Melisa ternyata. Kok kemarin pulangnya gak bareng Rara? Ucap seorang wanita yang tampak sudah berumur dengan nada dan senyuman ramah. "Kemarin pulangnya bareng teman yang lainnya, Tante," balas Melisa dengan sopan. "Kenalin, ini teman saya, Tante. Namanya Rama," tambah Melisa. Wanita itu lalu menjulurkan tangannya ke arahku sembari tersenyum. Aku pun spontan langsung membalas juluran tangannya. "Masuk dulu yuk." Ibu Rara mempersilahkan kami masuk ke dalam. Aku dan Melisa mengangguk lalu mengikuti wanita itu masuk ke dalam rumahnya. Sesampainya di dalam, kami langsung dipersilahkan duduk di sofa. Sekaligus menunggunya memanggil Rara untuk turun menemui kami. Setelah menunggu beberapa menit, beliau turun dari tangga lalu mendekati posisi kami. Raranya gak mau turun nih, gak tahu kenapa. Dari tadi udah Tante panggilin, tapi dia gak mau jawab, ucap Mama Rara dengan ekspresi bingung. "Kalau kami yang coba nyamperin ke atas boleh gak, Tante?" tanya Melisa. "Boleh kok, naik ke atas aja kalau mau," jawabnya Rama. "Oke Tante, kami permisi naik dulu ya," ucap Melisa dengan sopan. Kami berdua pun beranjak dari sofa, lalu pergi menaiki tangga dan melangkah menuju pintu kamar Rara. Sesampainya di depan pintu kamar Rara, Melisa mencoba mengetuk pintunya sambil memanggil namanya pelan. "Ra, kamu ada di dalam kan?" panggil Melisa. "Buka pintunya dong, Ra, aku mau ngomong sama kamu," tambahnya. Tapi tetap tak ada respon dari dalam kamar itu. Melisa pun melanjutkan mengetuk dan berusaha memanggil Rara yang sedang ada di dalam kamar. Sampai akhirnya, Melisa tampak mulai lelah untuk mencoba memanggilnya dengan lembut. Lalu dia pun berkata, "Kalau lo masih nganggap gua temen, buka pintunya sekarang, Ra." Melisa berkata dengan tegas, "Gua hitung sampai 3. Kalau lo masih gak buka pintunya, gua bakal pergi dan gak akan balik ke sini lagi." Lanjut Melisa, 1, 2, Tiba-tiba terdengar suara gagang pintu yang ditekan. Pintu pun terbuka dan tampaklah Rara dengan air mata yang telah mengalir di kedua pipinya. Matanya bengkak, wajahnya pucat, bibirnya tampak bergetar. Maaf Mel," Rara berkata dengan sesenggukan. Tanpa basa-basi, Melisa langsung memeluk Rara. Melisa juga menangis jadi-jadinya. Aku bisa merasakan kesedihan yang mendalam dari sosok mereka berdua. Karena tak mau memancing semua perhatian penghuni rumah ini, aku perlahan memegang pundak Melisa sambil berkata, "Mel, masuk ke dalam dulu ya. Nanti kedengaran yang lain loh," bisikku pelan. Melisa pun setuju dan langsung masuk ke dalam kamar sambil memeluk Rara dengan salah satu lengannya. Sedangkan aku menjadi ragu, apakah harus ikut masuk atau tidak ke dalam kamar itu. Aku gimana Mel? Tanyaku canggung sambil menggaruk rambut. "Masuk aja Ram," jawab Melisa sambil mengusap air matanya. Rara juga mengangguk pelan, sebagai tanda setuju akan ucapan dari Melisa. Aku pun masuk ke dalam kamar itu dengan canggung, lalu duduk di lantai seraya menjaga jarak. "Aku pengen penjelasan dari kamu, Ra." Melisa menagih penjelasan dari sahabatnya. Rara hanya menunduk diam dan kembali menangis sesenggukan setelah mendengar ucapan dari Melisa. "Aku pengen kamu jujur, Ra. Aku gak percaya kalau kamu beneran mau ngecelakain aku. Aku udah lama kenal kamu, Ra. Kamu bukan tipe orang yang jahat sama teman kamu sendiri," lanjut Melisa.
Melihat Melisa yang tak henti-hentinya berusaha mengulik alasannya, akhirnya Rara pun mulai berbicara. Sebenarnya aku terpaksa, Mel. Kenapa, Ra? Tanya Melisa. Mereka ngancam aku, Mel. Ngancam apa, Ra? Mereka bakal nyebarin foto dan video badan aku kalau nggak lakuin apa kata mereka. Jawab Rara dengan suara yang bergetar. Melisa terdiam seketika. Dia hanya memandang Rara dengan ekspresi wajah yang sangat terkejut. Gue dijebak sama mereka, Mel. Mereka pakai foto dan video itu buat bikin gue nurutin semua kemauan mereka, ucap Rara dengan wajah yang menunduk. Gue gak tahu harus gimana lagi. Gue gak mau aib ini kesebar ke semua orang, terutama mama papaku. Mereka gak boleh tahu. Lanjutnya dengan tangis yang sesenggukan. Air mata pun mengalir deras di kedua pipi Melisa. Lalu dia memeluk Rara dengan erat dan berkata, Maaf, Ra. Gue gak tahu kondisi lu. Gue gak pantas terima permintaan maaf lu, Mel. Ini emang jelas salah gue. Gue yang udah hianati persahabatan kita. Sebenarnya aku gak punya keberanian lagi buat nemuin kamu, Mel. Kenapa bisa sampai kayak gitu, Ra? Ucap Melisa dengan suara yang bergetar. Sejenak, mereka meluapkan semua air mata dan kesedihan yang terdalam. Suara tangisan terisak-isak yang mereka keluarkan pun memenuhi seisi ruangan. Senja itu, aku menyaksikan kerapuhan dari kedua wanita. Kerapuhan yang muncul karena dua pria brengsek yang ingin merusak mereka. Aku tak tahu apa sebenarnya pria itu masih dapat dikatakan manusia. Bagiku perbuatan mereka lebih hina dari binatang. Aku tak habis pikir bagaimana bisa dua pria itu tega menyakiti para wanita yang rapuh. Belum lagi, mereka masih ingin memanfaatkan kelemahan dan aibnya untuk kesenangan semata. Rasa iba yang ada di hatiku bahkan tak sebanding dengan rasa amarah yang kubendung. Aku bukanlah orang yang menganggap diriku orang yang baik, tapi kali ini aku merasa kedua pria itu sudah melewati garis batas. Yang ada di benakku adalah bagaimana cara untuk membalas perbuatan mereka berkali-kali lipat dan membuat mereka sadar bahwa mereka akan merasakan penderitaan layaknya sedang berada di neraka. Detik demi detik berlalu, hingga perlahan suara tangisan mereka pun mulai mereda. Mereka masih saling berpelukan, mencoba menenggelamkan beban dan kesedihan yang mereka emban. Aku akan tetap ada di sisi kamu, Ra, bisik Melisa layaknya sedang mencoba meyakinkan Rara bahwa mereka berdua akan tetap bersama, walau seisi dunia menentang mereka. Tampak wajah Rara yang pucat dan lesu, matanya juga terlihat kosong bagai tak bernyawa. Tak tahu apa saja yang sudah dilakukan kedua pria itu kepadanya, tapi yang pasti apa yang mereka lakukan telah merusak mental Rara. Hidup aku udah hancur, Mel. Aku udah kotor. Aku bahkan merasa jijik sama diriku sendiri yang sekarang, ucap Rara lesu. Dengan bibir yang bergetar, Rara lalu berkata, Aku kayaknya mau bunuh diri aja, Mel. Biar semua penderitaan ini selesai. Jangan ngomong kayak gitu, Ra, ucap Melisa dengan suara yang bergetar. Jangan ditanggung sendiri. Kamu bisa bagi beban kamu ke aku kok. Aku janji gak bakal ninggalin kamu sendirian, lanjut Melisa sembari merangkul Rara. Jangan, Mel. Aku gak mau kamu kena imbasnya lagi gara-gara kebodohan aku, balas Rara sembari menggelengkan kepalanya. Ya udah, kalau kamu mau bunuh diri, kita mati barengan saja, ucap Melisa sambil menatap mata Rara dengan serius. Suasana hening seketika. Aku merasa sesak saat berada di dalam ruangan itu. Rasa frustasi, kesedihan, kemarahan, dan rasa iba bercampur menjadi satu hingga memenuhi perasaanku. Tetapi aku hanya bisa diam tanpa bisa mengungkapkannya.
kamu bisa cerita masalah kamu. Mungkin kita bisa bantuin, Ra, ucap Melisa sambil melirikku sesaat. Rara hanya diam lalu melirikku dengan ragu. Sepertinya dia kurang nyaman bila harus menceritakannya di depanku. Rama bisa dipercaya kok, Ra, ucap Melisa. Buktinya dia nyelamatin aku kemarin malam. Rara pun mengangguk pelan. Lalu perlahan mulai berbicara. Mereka berdua ngejebak aku sama kayak kejadian yang kamu alami kemarin, Mel. Awalnya aku kenal mereka dari teman kampus. Waktu itu sebenarnya kita lagi ngerjain tugas di kafe. Terus kebetulan mereka berdua lagi ada di kafe itu dan ketemu sama teman aku yang kenal sama mereka. Dari situ kita mulai kenalan dan ngomong-ngomong dikit. Terus mereka nanya, apa boleh duduk satu meja sama kita berdua? Sebenarnya saat itu aku kurang nyaman, tapi karena gak enak sama temen, aku cuma bisa bilang iya aja. Setelah ngomong banyak sama mereka, aku merasa kalau mereka itu ramah dan sopan. Jadi kecurigaanku berkurang dan berusaha sebisa mungkin untuk bersikap friendly ke mereka. Tapi ujungnya yang terjadi sama kayak malam kemarin, Mel. Waktu aku lagi ke kamar mandi, ternyata mereka diam-diam ngecekokin obat ke minuman aku. Habis minum, aku mulai ngerasa pusing dan pamit buat pulang duluan ke mereka. Terus mereka nawarin buat nganterin aku pulang ke rumah. Di situ aku sebenarnya udah mulai curiga. Aku langsung nolak dan cepet-cepet buat langsung pulang. Tapi teman aku itu berusaha buat nahan aku dan nyari banyak alasan supaya aku bisa bareng mereka. Makin lama badanku makin lemes. Pandangan juga pelan-pelan mulai kabur. Aku mau berusaha ngomong, tapi suaraku gak bisa keluar. Sampai akhirnya aku gak sadarkan diri. Gak tahu udah berapa lama. Bangun-bangun aku ngeliat dua cowok itu lagi telanjang bulat di sebelah aku. Aku akhirnya sadar kalau aku lagi ada di hotel bareng mereka berdua dengan posisiku yang telanjang sama kayak mereka. Aku berusaha melarikan diri dan mau ngelaporin mereka. Tapi dari situ mereka mulai ngancem. Mereka bakal nyebarin foto dan video itu kalau nggak mau nurutin apa yang mereka mau. Bersambung. Teman-teman di sini hati-hati ya. Kalau baru kenal sama seseorang, aduh jangan sampai seperti Rara. Nantikan bagian berikutnya. Demikianlah Awakening Sixth Sense, kisah Rama dari Vikrama Nirwasita di Fakta Siara. Mohon maaf kalau ada salah kata atau intonasi yang lebay atau kurang mengenakan ya. Semata-mata saya ingin menyampaikan cerita ini agar bisa sampai ke teman-teman. Tentunya supaya terhibur dan bisa mendapatkan hikmah ya, walau sedikit saja. Ya sudah, saya pamit dulu ya. Wassalamualaikum, sampai jumpa di bagian berikutnya. Demikianlah bagian ke-10. Wassalamualaikum, alhamdulillah.